واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Musalla Baitur Rahman yang saya muliakan, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Al-Mukarram Bapak Haji Jamaluddin SH selaku pimpinan dari Musalla Baitur Rahman ini, dan juga para pengurus yang saya hormati, para tokoh masyarakat dan para hujjaj serta remaja sekalian. Syukur alhamdulillah malam hari ini dengan kesehatan, kesempatan dan kekuatan yang Allah berikan kepada kita bisa berkumpul kembali untuk sama-sama mengisi rohani kita dengan ilmu-ilmu dan nasihat-nasihat agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan melimpahkan kepada kita limpahan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan selalu dibukakan pintu hati dan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan hadis ketiga, halaman 786, mengenai pemberian atau penyampaian kabar gembira ya. Pada hadis yang lalu diceritakan bahwa Nabi Muhammad menyuruh Abu Musa al-Asy'ari untuk menyampaikan kabar gembira. Yang pertama kepada Abu Bakar, yang kedua kepada Umar, yang ketiga kepada Utsman. Masing-masing diberikan kabar gembira bahwa mereka masuk surga. Nah, itulah contoh ya, disunatkan menyampaikan kabar gembira yang bagus-bagus. Nah, sekarang hadis nomor 3 ini juga kabar gembira bagi orang yang sudah berdua kalimat syahadat, bagi orang yang sudah mengakui Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, maka dia pasti masuk surga, baik langsung atau nggak langsung, begitu. Selama dia nggak menyekutukan, pasti orang Islam masuk surga, baik langsung atau tidak langsung. Kalau langsung, ya langsung dia masuk ke surga. Tidak langsung, singgah dulu di neraka, baru masuk surga. Yang penting semua orang Islam yang telah berdua kalimat syahadat dan tidak mengotori dengan kemusyrikan, dengan menyekutukan, pasti masuk surga. Itu kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW di dalam hadis nomor 3 ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kunna qu'udan haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ana Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma fi nafarin faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini adhurina fa abta'a alaina wa khashina ay yuqtata'a dunana wa fazi'na faqumna fakuntu awwala man fazi'a fakharajtu abtaghi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ataitu haitan lil ansari li Banin Najjar fadurtu bihi hal ajidu lahu bahban falam ajid fa idza rabi'un yadkhulu fi jawfi haitin min bi'rin kharijahu war rabi'u al jadwalus saghir fahtafaztu fadakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Hurairah faqultu na'am ya Rasulullah. Qala ma sya'nuka? Qultu kunta baina adhurina faqumta fa'abta'ta alaina fakhashina an tuqta'a dunana fafazina fakuntu awwala man fazi'a fa'ataitu hadzal haib fahtafaztu kama yahtafizu sta'lab wa haula'in nasu min wara'i. Qala ya Aba Hurairah
qala ya Aba Hurairah wa a'tani na'laihi wa qala idhab bi na'layya hataini faman laqita min wara'i hadzal haiti yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah wa zakaral hadisa bitulihi. Artinya Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, kami pernah duduk di sebelah Rasulullah SAW bersama Abu Bakar, Umar, dan sejumlah orang lain. Ini menggambarkan Nabi begitu dekat dengan sahabatnya, duduk tidak berjarak, mendekat begitu. Itulah pemimpin yang merakyat Nabi Muhammad SAW. Dikatakan diduduk bersama Abu Hurairah, Abu Bakar, Umar, dan beberapa orang yang lain. Tiba-tiba beliau berdiri dan meninggalkan kami dalam waktu yang sangat lama. Setelah Nabi itu bersama kami, tahu-tahu Nabi berdiri, seperti ada keperluan begitu. Langsung beliau meninggalkan kumpulan para sahabat Nabi dan meninggalkan kami cukup lama katanya, sehingga kami khawatir ada sesuatu yang menimpa beliau. Maklum kan di kota Madinah masih banyak orang munafik, masih banyak orang Yahudi. Dikhawatirkan Nabi diculik, dikhawatirkan Nabi diserang dari belakang. Maka sahabat ini bingung, kok Nabi tadi keluar dari kita, kok lama sekali nggak balik-balik. Sehingga kami khawatir ada sesuatu yang menimpa beliau. Kami semua bersedih. Ketika itu akulah yang pertama, ini kata Abu Hurairah, dia yang pertama khawatir dengan keadaan beliau. Aku keluar mencari beliau sampai pada sebuah kebun milik orang Ansor Bani Najjar. Nah, inilah usaha Abu Hurairah, mencari-cari Nabi. Kemudian Abu Hurairah mengira jangan-jangan Nabi berada di kebun ini. Di kota Madinah banyak kebun korma, saudara-saudara ya. Jadi dimiliki sama orang-orang asli Madinah, orang Ansor. Nabi senang itu kalau datang ya, kemudian ngadem kata orang ya di kebun-kebun tersebut. Apalagi di situ ada sumber air. Itu sangat menyenangkan. Nah, ini Nabi kata Abu Hurairah boleh jadi ada di sini. Maka dikatakan di sini, aku mengitari kebun dengan harapan menemukan pintu masuk ke dalam. Karena memang setiap kebun dipagari. Ya. Maka Abu Hurairah mencari-cari mana pintunya. Ya. Tetapi tidak kutemukan. Abu Hurairah bercerita dia nggak menemukan pintu. Akhirnya aku menemukan selokan alias solokan. Ya. Parit begitu, selokan kecil yang mengalir dari sumur di luar menuju tengah kebun. Nah, jadi ada sumur di luar kebun. Nah, dari sumur itu mengalirlah air katanya menuju ke kebun tersebut untuk pengairan. Ya, pengairan. Lalu aku berusaha masuk melaluinya. Jadi Abu Hurairah masuk melalui got. Mencari pintunya gak ketemu. Kebetulan dia ngelihat ada air dari luar ini. Oh iya, ada sumur. Diperhatikan, oh airnya masuk ke dalam. Itu kan ada semacam gelonggongan lah. Ada ya parit begitu. Ada got di situ. Maka Abu Hurairah masuk dari got. Mengendap-endap kali. Coba kita lihat. Akhirnya aku menemukan solokan kecil yang mengalir dari sumur di luar menuju tengah kebun. Lalu aku berusaha masuk melaluinya untuk menemui Rasulullah SAW. Jadi beliau masuk ke situ. Nah, ketemulah dengan Nabi Muhammad. Ya, singkat kata begitu. Beliau bertanya, Abu Hurairah? Aku menjawab ya, katanya. Ya Rasulullah. Jadi Nabi bertanya, Abu Hurairah, oh iya saya wahai Nabi, begitu. Ya, karena kan
namanya kebun itu ya istilahnya banyak pohon rindang, agak gelap-gelap ya. Maka Nabi negesin, apakah kamu Abu Hurairah? Abu Hurairah menjawab betul ya. Kemudian Nabi beliau bertanya lagi, ada urusan apa kamu? Aku menjawab, kata Abu Hurairah, tadi engkau bersama kami. Artinya wahai Nabi, tadi kan engkau bersama kami duduk ya, lalu engkau pergi dan lama tidak kembali. Setelah pergi engkau wahai Nabi enggak balik lagi kepada kami. Kami semua khawatir bila ada sesuatu yang menimpamu. Begitulah perhatian sahabat Nabi kepada Nabi. Jadi Nabi ini kan sebagai pemimpin wajar dong dilindungi. Kalau pemimpin mati, maka nanti urusan yang dipimpin oleh pemimpin itu ya bubaran udah akhirnya. Maka seorang pemimpin apalagi seperti zaman sekarang dijaga ketat. Maka ada namanya pas pampres apa itu? Dia paling repot itu. Kalau presiden berkunjung ke suatu tempat, dia yang paling sibuk. Pas pampres itu, pasukan pengawal presiden. Memang Nabi sih nggak punya pengawal, hanya sahabat-sahabatnya aja yang siap membela Nabi. Ya. Jadi Abu Hurairah bercerita, engkau wahai Nabi tadi kan bersama kami, kemudian engkau keluar, kami semua khawatir bila ada sesuatu yang menimpamu. Akulah yang pertama merasa khawatir dengan keadaanmu, itu kata Abu Hurairah. Ya, wahai Nabi, saya yang pertama kali itu khawatir tentang keadaanmu, sehingga aku masuk ke kebun ini dengan cara merangkak seperti musang. Sementara orang-orang lain di belakangku. Jadi wahai Nabi tadi saya masuk tuh melalui got, ya, merangkak-rangkak begitu. Adapun sahabat yang lain ada di belakang saya menunggu. Gitu. Akhirnya Nabi memberikan sendalnya. Nih sendal saya nih, ya, bawa. Kemudian kasih lihat sahabat Nabi yang lain yang lagi nunggu, untuk membuktikan Nabi masih hidup, ya, untuk membuktikan Nabi masih ada. Kan mereka khawatir, takut Nabi diculik, dianiaya gitu, dengan musuh-musuhnya. Jadi akulah yang pertama merasa khawatir dengan keadaanmu, sehingga aku masuk ke kebun ini dengan cara merangkak seperti musang, sementara orang-orang lain di belakangku. Beliau memberikan kedua sendalnya kepadaku dan bersabda, hai Abu Hurairah, pergilah dengan membawa kedua sandalku itu, sampaikan kepada semua orang yang ada di luar kebun ini, apabila mereka bersaksi bahwa tiada ada Tuhan selain Allah dengan meyakininya sepenuh hati, maka berilah kabar gembira bahwa mereka akan masuk surga. Jadi maksudnya tuh Abu Hurairah disuruh kembali menemui sahabat yang lain sambil membawa sendal sebagai bukti bahwa Nabi masih hidup. Kemudian Abu Hurairah dititipin oleh Nabi, bilangin juga tuh kabar gembira, beritahu kepada yang lain bahwa siapa saja yang telah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin, dia sepenuh hati, ya, maka pasti dia masuk surga. Kasih kabar gembira. Nah, itu dia tuh yang berkenaan dengan judul kita, ya, memberikan kabar gembira. Itulah saudara-saudara kenikmatan beragama Islam. Ya. Selama dia udah berdua kalimat syahadat, ya, pasti masuk surga. Yang tadi saya katakan, baik langsung ataupun gak langsung. Yang penting ada imannya itu tuh. Iman yang diungkapkan dengan dua kalimat syahadat. Itu yang paling pokok, paling dasar. Kalau itu udah ada, walaupun mungkin dia neko-neko, dia macam-macam, seandainya masuk neraka akan diangkat dan akhirnya dimasukkan ke surga. Maka bisa langsung, bisa tidak langsung masuk surga dengan sebab dua kalimat syahadat tersebut. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran-pelajaran hadis. Orang dapat masuk surga langsung dengan bekal imannya atau setelah ia keluar dari neraka. Cuman nih bahasanya ini sudah dirubah ini.
Bahasa Arabnya nggak begitu. Artinya seseorang masuk surga dengan sebab iman, gitu. Baru diterangkan dah, baik masuk surga langsung atau tidak langsung. Kalau nggak ada iman nggak bisa masuk surga. Coba ini kalimatnya. Orang dapat masuk surga langsung dengan bekal imannya, atau setelah ia keluar dari neraka. Seakan-akan orang kafir bisa masuk neraka, kemudian keluar masuk surga dah. Nggak bisa dong, karena dia nggak ada iman. Ya. Jadi yang pokok orang dapat masuk surga langsung, ini kalimat langsung belakangan kudunya. Orang yang dapat masuk surga dengan bekal iman, baik langsung atau tidak langsung. Ya. Yang tidak langsung karena dia punya dosa. Ketika dia punya dosa di dunia, dia belum bertobat. Ketika dia belum bertobat kan membawa dosa. Di akhirat Allah nggak maafkan. Kalau Allah maafkan nggak ada lagi ceritanya tuh urusan. Ya, misalnya seseorang berbuat dosa, belum bertobat, berarti kan mati bawa dosa. Di akhirat Allah maafkan, itu nggak ada masalah. Boleh-boleh saja, karena Allah itu maha kuasa. Ya. Maka bisa langsung masuk surga, walaupun pernah berbuat dosa. Kalau bertobat karena tobatnya, ya. Bisa juga Allah nggak maafkan. Seseorang mati bawa dosa, Allah nggak maafin. Akhirnya ya itulah tadi, masuk neraka dulu, baru setelah neraka akhirnya masuk surga juga. Itu ada hadis yang paling istilahnya betul-betul hebat sekali itu. Ada sahabat bertanya setelah Nabi mengucapkan tadi setiap umatku masuk surga, ada yang bertanya bagaimana kalau dia mencuri walaupun mencuri. Ada lagi yang nanya bagaimana kalau dia berzina walaupun dia berzina. Selama tadi 2 kalimat syahadat ada, masuk surga. Cuman pengertian masuk surga tadi bisa langsung, bisa tidak langsung, begitu ya. Bisa nggak dimaafin ya neraka dulu. Tapi kan yang pasti masuk surga, yang pasti masuk surga itu. Jadi judulnya masuk surga. Masalah langsung nggak langsung urusan kedua. Judulnya masuk surga dengan syarat ber2 kalimat syahadat, tidak menyekutukan Allah. Kalau menyekutukan, wah kacau lagi itu. Itu udah kalau menyekutukan nggak ada ampunan. Nah ini nih, ente harus bedain. Ada seseorang misalnya maaf berzina, misalnya nih dah contoh aja, dia belum bertobat, berarti kan dia mati bawa dosa. Di akhirat Allah maafkan, bisa jadi, nggak mustahil. Nah yang kedua, orang mati bawa dosa, dia orang Islam, cuman dosanya menyekutukan Allah. Dia belum bertobat, meninggal. Ini saudara-saudara gak bakalan dimaafin. Tuh, lain dia. Neraka terus. Tak ubahnya seperti orang kafir. Karena dosanya dosa berat. Dosa menyekutukan. Kalau dia bertobat di dunia, karena dia bertobat, kelar ceritanya. Sekarang dibawa mati, itu yang paling bahaya. Paling bahaya gitu. Sedangkan menyekutukan Allah bisa jadi orang nggak tahu, dan jangan-jangan dia sendiri nggak tahu lagi bahwa dia menyekutukan Allah. Ini parahan lagi. Ya bisa jadi terjadi. Ada orang Islam menyekutukan Allah, dia nggak sadar, karena dia nggak belajar, dia nggak ngerti agama. Dikira boleh ini perbuatan, nggak taunya menyekutukan Allah. Ya udah celaka 12 itu. Berat udah. Nanti di akhirat bilang, ya saya nggak tahu, ya dibalikin, lu ngapain nggak belajar? Kenapa nggak mau nanya? Kecuali tinggal di tengah hutan kali, nggak ada wa'aji, yang ada wa'au. Di hutan nggak ada wa'aji, mau nanya sama siapa yang nanya wa'aung? Itu masih dimaklumin kali. Karena nggak taunya ada alasan. Nah ini hidup di tengah-tengah masyarakat banyak ustadz, nggak tahu, salah sendiri di situ. Itulah saudara-saudara tentang 2 kalimat syahadat. Itu paling mahal dia itu.
paling mahal. Cuman syaratnya satu, jangan menyekutukan Allah. Pelajaran-pelajaran hadis ya, tadi yang pertama sudah. Yang kedua, anjuran untuk menyampaikan kabar baik. Ya, anjuran untuk menyampaikan kabar baik. Seperti tadi Abu Hurairah menyampaikan kabar gembira bahwa orang yang berdua kalimat syahadat masuk surga. Nabi suruh memang anjuran untuk menyampaikan kabar baik dan cinta Rasulullah SAW kepada para sahabat, serta tentang perhatian para sahabat terhadap kondisi beliau. Nabi sayang kepada sahabatnya, maka tuh disuruh bawa ini sendal, kasih kabar gembira bahwa mereka yang telah berdua kalimat syahadat masuk surga. Begitu pula para sahabat, perhatiannya begitu besar. Ya, ketika Nabi berpisah dari mereka, mereka mencari-cari. Sampai-sampai Abu Hurairah masuk got demi menemui Nabi, khawatir tentang keadaan beliau. Jangan-jangan diculik oleh orang kafir, oleh orang Yahudi atau munafik. Begitulah gambaran antara Nabi dengan sahabat, antara sahabat dengan Nabi. Hubungannya begitu harmonis. Ya, itulah pemimpin dunia akhirat Nabi Muhammad SAW. Selesai. Hadis keempat. Wah, ini panjangan lagi ini. Biarin dah. Baca ya. Hadis keempat juga cerita kabar gembira ini. Yang udah masuk Islam tadinya kafir, dosanya habis. Gitu. Yang dulu pernah berhijrah, sebelum hijrah banyak kenakalan, dengan hijrah dosanya habis. Gitu. Kan kabar gembira semua itu. Nah, ini hadisnya. Wa anibni Sumasah qala hadarna Amr bin al-As radhiyallahu anhu wa huwa fi siyaqatil maut fabaka tawilan wa hawwala wajhahu ilal jidar faja'ala ibnuhu yaqulu ya abata ama basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikada ama basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikada fa aqbala bi wajhihi fa qala inna afdhala ma nu'iddu syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Inni qad kuntu ala thalathati atbaq laqad ra'aituni wa ma ahadun ashadda bughdhan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minni wala ahabba ilayya min an akuna qad istamkantu minhu faqataltuhu walau mitu ala tilkal hali lakuntu min ahlin nar walamma ja'alallahu al-islam fi qalbi ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu ubsut yaminaka fala ubayyika fabasata yaminahu faqabattu yadi faqala malaka ya Amr. Ini ada wawunya nih, Amr bukan Umar. Qultu aradtu an astarid qala tastaritu madza qultu ayyughfarali qala ama alimta annal islama yahdimu ma kana qablahu wa annal hijrata tahdimu ma kana qablahu wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala ajalla fi aini minhu wa ma kuntu atiku an amla'a yamin aini minhu ijlalan lahu walau su'iltu an asifahu ma atakhtu li'anni lam akun amla'u aini minhu walau mitu ala tilkal hal la rajautu an akuna min ahlil jannah thumma wullina asya'a ma adri ma hali fiha fa idza ana mittu fala tashabanni naihatun wala nar fa idza dafantumuni fasunnu alayya turaba sanna thumma aqimu hawla qabri qadra ma tunharu jazurun wa yuqsamu lahmuha hatta asta'nisa bikum wa anzura ma uraji'u bihi rusula rabbi. Rawahu Muslim. Artinya
Ibnu Sumasah berkata, aku berada di dekat Amr bin As. Ini Amr bin As sahabat Nabi. Beliau di zaman Umar bin Khattab, Nabi sudah wafat, itu diserahkan pimpinan untuk menguasai negara Mesir dari bangsa Romawi. Begitu. Amr bin As jadi gubernur di Mesir waktu itu. Masalah di zaman Umar bin Khattab. Beliau siasi, ahli politikus begitu kan, sahabat Nabi. Ibnu Sumasah berkata, aku berada di dekat Amr bin As di rumah beliau, ya, radhiyallahu anhu. Ketika beliau menjelang wafat ini ada seseorang namanya Ibnu Sumasah bersama beliau. Beliau menangis lama dan menghadapkan mukanya ke dinding, nggak ngadepin orang, ngadepin tembok, ngadep dinding, sambil tidur, sambil nangis. Ini sahabat Nabi nih, Amr bin As. Nampaknya ini Nabi sudah wafat lama ini. Lalu anaknya bertanya, anaknya Abdullah bin Amr bin As, ya. Wahai bapakku, bukankah Rasulullah SAW telah memberimu kabar gembira dengan ini dan itu? Oh, maksudnya anak menghibur. Wahai bapakku menangis. Bukankah Nabi banyak memberikan kabar gembira? Ya. Di antaranya yang berdua kalimat syahadat, masuk surga. Macam-macam dah kabar gembira, ya. Begitu. Bukankah Rasulullah SAW telah memberimu kabar gembira dengan ini dan itu? Bukankah Rasulullah SAW telah memberimu kabar gembira dengan ini dan itu? Akhirnya terhibur nih Amr bin As. Maka beliau tadi ngadep tembok, sekarang menghadapi beberapa orang, di antaranya putranya dan tamunya. Kemudian beliau membalikkan mukanya dan berkata, sesungguhnya sebaik-baik yang kita siapkan sebagai bekal adalah syahadat. Ini dia. Amr bin As mengatakan bekal yang paling pokok di dalam hidup menuju kematian 2 kalimat syahadat, itu paling pokok. Kalau nggak ada itu berata, nggak bisa. Itu yang paling penting, ya. Jadi ini kata Amr bin As, sesungguhnya sebaik-baik yang kita siapkan sebagai bekal adalah syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Itu arti 2 kalimat syahadat begitu. Sungguh aku telah melalui 3 masa. Nah, ini Amr bin As bercerita tentang pribadinya. Dia mengalami 3 fase, 3 masa ini. Yang pertama, aku pernah menjadi orang yang paling benci kepada Rasulullah SAW. Itu ketika di kafir. Ketika Amr bin As masih kafir, dia benci banget sama Nabi Muhammad. Dia ingin membunuh Nabi Muhammad. Cuman nggak dapat kesempatan. Begitu. Maka dibilang, kalau gua mati tuh ya waktu itu gua kafir, neraka gua. Itu Amr bin As cerita tentang dirinya. Aku pernah menjadi orang yang paling benci kepada Rasulullah SAW, dan aku berusaha keras untuk dapat menemukan beliau dan membunuhnya. Bukan main. Seandainya aku mati pada waktu itu, tentu aku menjadi penghuni neraka. Untung masih hidup. Nah, ini yang kedua. Ketika Allah menjadikan Islam masuk ke dalam hatiku, ini fase kedua, periode kedua. Dia sekarang ceritanya udah masuk Islam. Begitu. Aku mendatangi Nabi SAW dan berkata kepada beliau, dia menemui Nabi, kemudian dia ada usul ini. Apa ya usulnya Amr bin As? Ulurkan tangan kananmu, aku akan membaiatmu. Nabi diminta menjulurkan tangan kanannya, nanti mau dipegang dengan salaman, begitu lebih kurang. Tujuannya dia mau sumpah setia. Ya, begini, demi Allah begitu, saya siap membela engkau wahai Rasul. Dengan jiwa, dengan raga, dengan harta, begitu. Itu namanya baiat, sumpah setia. Dulu memang di zaman Nabi sering itu. Karena umat Islam masih sedikit.
Jadi perlu didengungkan, siap membela Nabi supaya tetap semangat begitu. Nah, ini Amr bin As juga begitu. Beliau lalu mengulurkan tangan kanannya, tetapi aku masih menahan tanganku. Jadi setelah Nabi Muhammad mengulurkan tangannya, lalu beliau bertanya, ada apa denganmu wahai Amr bin As? Ada apa ini? Begitu kan. Aku menjawab, aku ingin minta syarat. Maksudnya dia ingin membaiat Nabi, ingin menunjukkan sumpah setia, tapi ada syaratnya wahai Nabi. Apa syaratnya? Ini. Beliau bertanya, Nabi bertanya kepadaku, minta syarat apa? Aku berkata, agar aku diampunin. Mungkin dia merasa bersalah dulu di waktu kafir, digedek banget sama Nabi. Nabi mau dibunuh. Ya, sekarang dia masuk Islam. Sekarang dia masuk Islam, dia masih merasa banyak dosa. Maka Nabi deketin, dia pengen menunjukkan sumpah setianya. Tapi dia minta syarat, yaitu apa? Nanti setelah mengucap sumpah setia, dia minta diampunin. Padahal secara hukum udah diampunin, karena dia dari kafir kan masuk Islam. Dengan Islam, apa yang jelek-jelek di waktu kafir bersih semua. Begitu. Nih, Nabi terangkan di sini. Beliau bersabda, tidakkah kamu ketahui bahwa Islam menghapus dosa-dosa sebelumnya? Jadi emang kamu nggak tahu wahai Amr, bahwa dulu kamu kafir, apapun perbuatan kamu yang jahat, sekarang kamu masuk Islam, Islam menghapus semua dosa-dosa kamu yang di zaman jahiliyah. Jadi cukup minta syarat diampunin, apalagi itu masuk Islam udah hebat banget itu, menghapuskan dosa-dosa semuanya begitu. Kemudian Nabi tambahin lagi bahwa hijrah ke Madinah menghapus dosa-dosa sebelumnya. Dengan hijrah pun, ini ibadah hijrah menghapuskan dosa-dosa kamu. Tambah lagi, dan bahwa haji itu menghapus dosa-dosa sebelumnya. Dengan melaksanakan haji, Allah janjikan dosa-dosa kamu diampunin juga. Jadi apalagi yang kamu minta wahai Amr bin As? Ya. Begitulah Nabi menjawab pertanyaan Amr bin As. Sejak itu tidak ada orang yang paling aku cintai dan paling terhormat di depanku selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si Amr bin As girangnya bukan main. Girang banget ya. Maka dibilang semenjak itulah saya sangat cinta kepada Nabi, karena merasa tenang dia. Merasa tenang tadi dengan masuk Islam diampunin dosanya, dengan hijrah diampunin dosanya, dengan haji begitu juga. Sejak itu tidak ada orang yang paling aku cintai dan paling terhormat di depanku selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak itu tidak henti-hentinya aku memuliakan dan memberi penghormatan kepada beliau. Jika aku diminta untuk menceritakannya, tentu aku tidak sanggup. Ini ada kalimat cuman gak diterjemahkan itu. Amr bin As bercerita bahwa matanya gak berani menatap Nabi Muhammad, begitu. Saking hormatnya, nunduk aja udah begitu. Nggak berani itu. Maka kalau ditanya bagaimana muka Nabi, bagaimana rambut Nabi, saya nggak bisa jawab. Saya nggak berani menatap beliau, saking saya hormat kepada beliau. Di sini nggak diterjemahin ini. Ya udahlah, dipotong begitu. Nah ini ada nih. Jika aku diminta untuk menceritakannya, tentu aku tidak sanggup. Saking Nabi penuh wibawa. Ya. Seandainya aku mati pada waktu itu, aku berharap dapat menjadi penghuni sorga. Nah, tadi kan dibilang kalau dulu tuh mati belum masuk Islam neraka juga dah. Ya. Nah sekarang udah masuk Islam katanya. Nabi pernah bilang demikian. Kalau saya meninggal, saya mengharap masuk sorga. Nah ini para hadirin kabar gembira nih. Ya, dengan masuk Islam dosa diampunin, kabar gembira. Dengan hijrah dosa diampunin, dengan haji dosa diampunin, kabar gembira itu. Nah itulah yang didengar dari Nabi disampaikan tadi.
kepada anaknya bernama Abdullah bin Amr. Selanjutnya aku mendapat amanah yang berat. Nah ini fase ketiga ini. Fase ketiga. Jadi fase pertama dia kafir, benci banget sama Nabi, pengen bunuh. Dibilang kalau saya mati neraka dah pada waktu itu. Fase kedua dia masuk Islam. Yang tadi diceritain, kalau dia meninggal dia mengharap masuk surga. Ada fase ketiga, dia menjadi pejabat. Jadi gubernur, memimpin pasukan ke sana kemari. Itu kan berat tanggung jawabnya. Nah, ini dia. Selanjutnya aku mendapat amanah yang berat. Jadi pejabat terus dia. Itu Amr bin As. Maka saya bilang dia politikus ulung dia waktu itu. Selanjutnya aku mendapat amanat yang berat. Jadi pejabat, jadi pemimpin pasukan. Jadi ya, pemimpin pasukan untuk menyerang suatu tempat misalnya. Maka ini dia mendapat amanat yang berat. Aku tidak tahu lagi katanya. Dia nggak tahu lagi tuh apa saja yang telah kuperbuat. Beliau tawadu kali. Ketika saya jadi pejabat, saya nggak tahu dah apa yang saya perbuat begitu. Yang penting kalau dia meninggal, mohon kepada Allah masuk surga. Begitu harapannya. Apabila aku telah meninggal, janganlah diratapi. Nah ini diminta nih. Kalau meninggal jangan diratapi. Itu kebiasaan orang Arab, khususnya perempuan-perempuan. Bahkan ada perempuan Arab yang diupahin. Diupahin, ntar kalau saya mati ratapin, teriak-teriak dah. Ya Tuhan, kenapa engkau matikan dia? Ya Tuhan, begitu. Dia orangnya dermawan, dia suka memberi. Kalau nggak ada dia, kami masih apa nanti? Ya Tuhan, Allah. Omongannya begitu tuh, ratapannya itu. Nggak boleh, itu berlebihan. Iya. Dibilang ya Tuhan, kepada siapa sandaran saya? Ya kepada Allah. Yang meninggal sandaran saya di orang kuat misalnya. Itu bunyi ratapan-ratapan begitu sambil nangis, teriak-teriak. Itu namanya ratapan. Bukan ratapan anak tiri, bukan itu ya. Ini ratapan benar-benar ini. Itu dilarang dalam agama. Makanya Amr bin As belum meninggal dipesan anaknya, kalau gue meninggal jangan ada ratapan gitu. Janganlah diratapi dan jangan pula ada upacara. Sebetulnya ini bukan upacara nih. Di dalam hadis tadi yang kita baca, janganlah membawa api. Api. Kenal api? Api yang menyala itu. Jadi dulu kebiasaan orang Arab begitu. Kalau ada yang meninggal itu pakai bawa api. Entah itu api istilah kita pakai obor, atau api itu ditaruh di nampan yang spesial tempat api, ada bahan bakarnya. Begitu, bersama api ini. Nah ini kan nggak bagus. Maka dilarang tuh ame Amr bin As, kalau mati jangan ada yang meratap, jangan ada yang membawa api seperti adat jahiliyah. Kemudian, jika kalian menguburkan aku, timbunlah kuburku dengan tanah pelan-pelan. Pesannya nih. Ya. Kalau saya nanti mati dikuburin, jangan keras-keras ya, buang tanah pelan-pelan. Begitu. Ini pesan beliau. Nampaknya beliau juga mungkin banyak mendengar dari hadis Nabi. Memang orang mati diperlakukan dengan lunak, dengan lembut. Maka tuh di kita kalau orang mati dipayungin, begitu kan? Pelan-pelan, pelan-pelan, taruh pelan-pelan. Jangan diperlakukan kasar. Ya, termasuk waktu menimbun tanah ke kuburannya, jangan dengan cara yang kasar, dengan pelan-pelan. Kemudian dipesan lagi, lalu berdiamlah sementara waktu. Ya, lalu berdiamlah sementara waktu kira-kira sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyembelih seekor onta dan membagikan dagingnya agar aku tenang dengan keberadaan kalian. Maksudnya apa itu? Maksudnya kalau saya sudah meninggal, nanti kuburin dengan baik pelan-pelan. Kemudian jangan langsung pulang ya, begitu. Tungguin saya di kuburan. Tungguin. Ya. Seberapa lama? Seukuran motong onta dibersihin dan seukuran daging-dagingnya dibagi-bagiin.
ya sejaman lebih dah begitu. Begitu. Itu Amr bin As. Nah kalau di kita tuh dibacain talqin. Sebelum bacain talqin, bacain Yasin, zikir. Nggak langsung pulang. Karena ini lihat Amr bin As. Ini sahabat Nabi. Dia dapat ilmu langsung dari Nabi. Nggak sembarangan. Dia pesen tuh. Kalau gue mati pelan-pelan begitu. Kemudian jangan langsung pulang, temenin gue. Kalau orang kaya zaman dulu bikin di atas kuburan panggung supaya diapain? Diajiin, dibacain Al-Quran seminggu. Kalau orang kaya hampir puluhan tahun, cuman jarang di kuburan dah. Jadi masing-masing dibacain Quran di rumahnya, begitu. Kirimin pahala. Saya pernah dengar tuh orang Blok A, Haji Satiri apa itu orang kaya, itu katanya udah berapa tahun dibacain Al-Quran terus aja. Jadi dia banyak soalnya. Kontrakannya Blok A itu. Begitu saudara-saudara. Ini apa-apa. Bagus itu malah. Ini Amr bin As cuman minta sih seukuran menyembelih seekor onta plus dibersihin dan dibagi-bagiin. Ya cukup lama. Yang ramainya di kita ya dibacain Yasin, tahlil, zikir. Kemudian doa diterusin dah dengan talqin. Tutup lagi dengan doa lah. Ya, talqin itu ngingetin, ya bulan begitu bahasa Indonesianya nih. Kalau nanti kamu ditanya siapa Tuhan engkau, jawablah Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Ditanya siapa nabimu, jawablah nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu tuh ada bahasa Arab. Emang didengar dia. Maka ada hadis mengatakan ketika kita melangkah pulang, derap kaki kita didengar sama si mayit. Dia lebih peka. Kita nggak dengar dia dengar kita. Sama dengan kita nonton TV warta berita, begitu. Yang berita di sono, dia nggak tahu kita nonton, siapa yang nonton. Tapi kita tahu, dia nggak tahu. Jadi ada emang tahunya itu sepihak. Ke orang yang meninggal di kuburan itu mendengar. Maka kan ada hadis, bila mana kamu ke kuburan, ucapkanlah assalamualaikum ya ahladiyan. Selamat atas kamu wahai penduduk kuburan. Kalau nggak dengar buat apaan ucapan assalamualaikum? Diam aja masuk begitu. Ada perintah Nabi mengucapkan assalamualaikum berarti dengar. Ya. Begitulah. Memang kuburan orang meninggal itu kan istilahnya kuburan, tapi istilah agama alam barzah. Yang dulu pernah ditanya tuh, kalau nggak ada kuburannya dimakan buaya, kuburannya di perut buaya begitu. Ya sudahlah, ya paling ya kita doain ya di rumah nggak apa-apa dah. Yang nggak ada ziarah kubur kemana? Kuburannya nggak ada. Tapi kan tetap ada kuburan yang namanya alam barzah. Ada kuburannya. Alam barzah itu di atas. Maksudnya bukan alam barzahnya, yaitu taman sorga. Kan begini, alam barzah ada dua. Alam barzah lubang neraka, alam barzah taman sorga yang disebut raudhah min riyadil jannah, taman sorga, atau khufrah min khufarin niron, lubang neraka. Nah, taman sorga ada di atas, lubang neraka ada di bawah, paling bawah. Begitu. Jadi orang yang beriman di taman sorga, orang yang kafir di lubang neraka. Gitu. Jadi mereka dengar. Makanya Amr bin As minta jangan pulang dulu supaya gua jadi bisa jawab pertanyaan malaikat. Kan kalau ditemenin kan lebih merasa lain. Sebagai contoh nih, ente diinterogasi, dipanggil polisi, misalnya kan, nggak ada yang nemenin sendirian, ya udah paling nggak enak. Ada yang nemenin, ayo kita bunterin lu begitu. Walaupun temennya nggak masuk ke dalam kamar interogasi, tapi di luar masih lumayan perasaan.
Karena ada yang nemenin. Kalau sendirian berat banget bawaannya, dipikul sendiri beban itu. Nah, inilah katanya sekedar contoh aja, gambaran. Nah, orang yang di kuburan ditemenin. Ini seperti Umar bin As nyuruh temenin dia. Ya, jadi timbulkanlah kuburanku dengan tanah pelan-pelan, lalu berdiamlah sementara waktu, kira-kira sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyembelih seekor onta dan membagikan dagingnya, agar aku tenang dengan keberadaan kalian. Ya, dia tenang di kuburan karena ada yang nemenin, serta dapat menjawab pertanyaan utusan-utusan Tuhanku, dapat menjawab pertanyaan malaikat. Ya, malaikat Munkar dan Nakir. Hadis riwayat Muslim. Tanggung nih ya. Pelajaran-pelajaran hadis. Diperbolehkannya menangis ketika menjelang kematian karena mengingat dosa. Boleh aja. Tapi tetap jangan putus asa ya, mengingat dosa dan mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala, serta diperbolehkan seseorang minta nasihat kepada orang lain untuk menambah ketaatannya. Ya, tadi yang hidup meminta nasihat begitu, maka dia memberi nasihat tentang dirinya bagaimana di masa Nabi, ya, sebelum Islam, setelah Islam. Anjuran untuk menenangkan hati orang yang hendak meninggal dan menghiburnya. Tadi kan anaknya menghibur, wahai bapak, bukankah Nabi telah memberikan kabar gembira kepada engkau? Anjuran untuk menenangkan hati orang yang hendak meninggal dan menghiburnya dengan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan merahmati dan mengampuninya, karena orang kafir tidak akan ditanya tentang dosa-dosanya. Nah, ini lucu nih omongan ini, kepotong nih omongan. Nah, maksudnya karena orang kafir bila mana masuk Islam, yang tadi tuh, karena orang kafir bila mana masuk Islam nggak ditanya dosa yang lalu, maksudnya begitu. Ya, cuman nih gara-gara pada hilang kalimatnya kali ini, ya, jadi terjemahnya nggak bagus nih. Ya, saya ulangin, anjuran untuk menenangkan hati orang yang hendak meninggal dan menghiburnya dengan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan merahmati dan mengampuninya. Ya. Karena orang kafir bila masuk Islam, nggak ada yang masuk Islam. Karena orang kafir bila mana masuk Islam tidak akan ditanya tentang dosa-dosanya di masa lalu. Dulu kan Amr bin As kafir, kemudian kan masuk Islam. Kan dengan Islam itu habis semua dosanya. Ya. Cuma nih terjemahnya yang agak kusut sedikit ya. Sedang hijrah, haji dan sholat dapat menghapus dosa-dosa kecil katanya. Sementara itu dosa-dosa besar dapat dihapus dengan tobat jika dipenuhi syarat-syaratnya. Jadi ibadah-ibadah yang kita kerjakan langsung otomatis menghapus dosa kita. Cuman kalau dosa gede itu harus dengan tobat. Ada penyesalan, ada niat tidak akan balik lagi. Begitu. Nomor 3, penghormatan dan cinta para sahabat kepada Rasulullah SAW. Amr bin As sampai nggak berani memandang Nabi, saking hormatnya kepada beliau. Nomor 4, larangan meratapi orang yang meninggal dan mengantar jenazahnya dengan acara, dengan membawa api tadi. Nggak boleh meratapi sambil bawa api. Nomor 5, anjuran untuk berwasiat sebelum meninggal. Sebelum meninggal yang bagus wasiat, apalagi wasiat bersedekah itu yang paling penting. Ya, kalau saya mati nanti keluarin uang sekian buat anak yatim. Bagus tuh. Jadi semuanya nggak ke tangan anak. Ente udah capek-capek nyari duit, ente nggak bawa pahala. Berwasiatlah. Kelebihan wasiat adalah ketika ente masih hidup, ente bisa menikmati tuh harta. Ketika kita meninggal, kita nggak bisa menikmati itu harta, tapi ada pahalanya. Itu yang namanya wasiat, yang dikerjakan setelah kita meninggal. Selama masih hidup, manfaatin, nikmatin. Udah meninggal, langsung otomatis dikerjakan. Itu wasiat namanya. Jangan wasiat yang aneh-aneh. Kalau gue mati, kuburin di sono. Kuburin di mana juga boleh. Begitu wasiatnya, yang nggak bermanfaat. Kalau wasiat yang bermanfaat, yang berguna bagi orang.
Kalau gue meninggal, itu ada tanah, ada kontrakan, itu sepintu, hasilnya buat musola Baitur Rahman, kan begitu. Buat kegiatan. Keren banget itu. Itu namanya wakaf produktif. Wakaf produktif. Ya 4 kali 3 12 meter, tanahnya 1000 meter. Sampai 12 meter. Berwasiat begitu. Ngomongin, nanti kalau gue mati itu kontrakan sebelah sono tuh, yang satu pintu, wakafin itu wakaf buat musola Baitur Rahman. Ntar hasilnya buat kegiatan di musola. Wah itu hebat banget. Semasa hidup lo ambilin isinya, kontrakannya, makan, gegaras kan begitu. Udah mati, lepas sudah. Kasih sebagian. Maka tuh dibilang wasiat nggak boleh lebih dari 1/3. Cuman nggak ada 1/3, boro-boro 1/3, 1/1000 juga jarang orang. 1/3 itu udah banyak, nggak boleh lebih dari 1/3 karena sisanya 2/3 buat ahli waris. Kalau dia berwasiat setengah, itu kasihan ahli waris, dapat dikit. Ya, maksimal 1/3, tapi sih nyatanya jarang yang wasiat 1/3. Bahkan jarang orang yang mempraktekkan wasiat, saya bingung. Kadang-kadang tanahnya lebar banget, dimati-mati aja udah. Sayang-sayang, wasiat sedikit, itu jadi amal sampai hari tua, sampai mati udah. Sampai kiamat maksudnya. Kiamat. Semasa hidup ente masih bisa manfaatin, kan enak itu. Masih punya mobil, aku manfaatin masih hidup, gue tunggang. Nah, kita pesen dah kalau gue mati ini mobil, lu jual, duitnya kasihin. Begitu. Udah mati nggak nunggang mobil. Iya, wasiat, mobilnya ada berapa nih, begitu. Kita kalau gue mati ini nih, lu jual. Ya. Nanti duitnya lu bagiin. Sekarang cepet-cepet bagiin tetangga. Kan keren tuh. Keren banget para hadirin. Cuman orang jarang pakai itu tuh, saya bingung. Khususnya orang yang ada. Kalau orang nggak ada sih bagaimana dong? Orang ada begitu. Jarang dengar wasiat. Jarang. Jadi biasa udah aja mati begitu. Tanpa wasiat. Padahal tuh dalam hadis disuruh. Yang maksudnya begini, Allah masih menerima sedekah kamu ketika kamu udah meninggal. Yaitu yang diucapkan ketika masih hidup, dilaksanakan setelah meninggal. Yang namanya wasiat. Allah terima langsung, itu ada hadisnya. Allah masih menerima sedekah dari kamu yang sudah diwasiatkan dan dilaksanakan pada waktu meninggal. Allah terima benar-benar, pasti itu. Ada hadisnya demikian, disuruh bersedekah. Karena Allah masih sayang kepada kita. Masih memberikan kesempatan ya, dengan wasiat itu. Ini kadang-kadang wasiat yang aneh-aneh, kuburin di kuburan sono, atau kalau gue mati bawa ke kampung. Mau kemana gue boleh dikuburin, nggak ada masalah. Itu nggak mesti diturutin, nggak mesti diturutin, karena nggak ada gunanya. Yang tadi tuh yang bersedekah itu wajib diturutin, keluarganya wajib melaksanakan. Kalau keluarganya nggak melaksanakan, dosa itu. Yang berwasiat nggak dosa. Ya. Baik, terlalu panjang saya ngomong tuh dah. Anjuran untuk berwasiat sebelum meninggal. Nomor 6, ketetapan tentang adanya pertanyaan di dalam kubur dari 2 malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan pendapat yang benar. Pendapat Ahli Sunnah wal Jamaah, ada pertanyaan di alam kubur. Ya, Munkar dan Nakir. Maka tadi kan kata Amr bin As, lu jangan kabur dulu dah habis nguburin gue. Tetap di sini nungguin seukuran potong onta, bagi-bagiin dagingnya, seukuran begitu. Nomor 7, anjuran untuk tinggal sejenak setelah mengubur jenazah seperti yang telah disebutkan dalam hadis, dan mayit akan merasa tenang ketika orang-orang soleh menziarahi kuburnya. Senang diziarahi, senang ditemenin. Ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan menambah ilmu dan pengetahuan kita. Amin ya rabbal alamin.